Baik, teman-teman, selamat datang untuk mata kuliah ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan politik yang sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang sistem politik dan juga sistem sosial. Nah, berbicara mengenai pendekatan, biasanya kan kita sering mendengar, lo lagi PDKT sama dia ya? PDKT berarti pendekatan gitu ya. Kalau berbicara pendekatan berarti ada sebuah cara atau sebuah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan seperti itu. Contohnya tadi PDKT biar dapet hatinya doi atau malah biar dapet nomor WhatsApp, Instagram seperti itu untuk melakukan hubungan yang lebih dekat lagi. Nah, berbicara mengenai pendekatan, berarti itu bisa disebutkan sebagai sebuah metode ataupun cara yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan, yang dalam hal ini adalah tentang pendekatan politik, berarti menjelaskan fenomena politik. Kalau tadi kita lakukan PDKT tadi, berarti ada sesuatu cara atau metode yang kita lakukan untuk memahami, menganalisis situasi, apakah dia kira-kira mudah didekati dengan cara A atau cara B, seperti itu, dan hingga akhirnya mencapai sebuah tujuan seperti itu. Nah, dalam sistem politik itu sendiri, pendekatan ini diharapkan mampu untuk memberikan kerangka kerja ataupun perspektif teoritis yang digunakan oleh para ilmuwan ataupun sebenarnya lebih tepat ahli politik untuk mempelajari sebuah fenomena politik. Nah, pendekatan umum yang ada dalam sistem politik itu biasanya ada beberapa pendekatan, tapi di sini yang akan kita bahas adalah pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis, kebudayaan, psikososial, filsafat, ideologi, dan juga konstitusi serta hukum. Nah, kita berbicara mengenai pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah yang dilakukan dalam sebuah sistem politik di masing-masing negara tentu saja berbeda. Artinya pendekatan yang dipilih sebuah negara pasti berhubungan dengan tujuan ataupun bahkan harapan yang ingin dicapai. Berbicara mengenai pendekatan sejarah, berarti sejarah itu berbicara mengenai pengalaman di masa lampau, di mana pendekatan sejarah ini berorientasi pada pengalaman yang dialami pada masa lampau, apa yang akan dicapai pada hari ini, dan tindakan yang dilakukan hari ini harapannya akan berdampak ataupun berpengaruh kepada situasi masa yang akan datang. Contoh yang paling sederhana, teman-teman. Ketika di sini kita ambil tiga negara nih. Yang pertama negara Uni Soviet, yang hari ini kita kenal dengan Rusia, seperti itu. Uni Soviet ketika itu adalah sebuah negara yang sangat luas. Bayangkan saja teman-teman, ini semua adalah bagian dari Uni Soviet ketika itu. Tetapi Uni Soviet itu akhirnya pecah hingga lahirlah Rusia, kemudian yang sekarang kita lebih kenal dengan Ukraina, seperti itu. Bahkan hal ini melahirkan sebuah ancaman, seperti itu. Bahkan konflik yang sangat besar yang hari ini kita kenal adalah konflik Rusia dan Ukraina gitu. Nah, tentu saja pendekatan politik yang dilakukan ketika salah satu negara, contohnya adalah negara Moldova deh, kita ambil contoh negara Moldova. Dalam mempertahankan sebuah negara, mereka pasti berpikir tentang kekalahan yang pernah terjadi ataupun potensi yang mengakibatkan sebuah negara itu pecah, yang tadi, yang dari Uni Soviet. Berbeda halnya dengan negara Thailand. Thailand itu adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Jadi dia tidak memiliki kekhawatiran ataupun ketakutan untuk bertahan hidup seperti itu. Bertahan hidup ataupun tujuan nasionalnya. Dan kita ambil contoh yang terakhir adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kita pernah mendapat sebuah pengalaman
dijajah oleh bangsa lain. Berdasarkan peristiwa masa lampau tadi, ya tentu saja ada upaya yang dilakukan bercermin dari masa lalu. Tentu saja kita tidak ingin dijajah lagi ya, walaupun hari ini kita sudah dijajah oleh banyak hal. Salah satunya adalah penjajahan budaya dari negara lain seperti itu. Saya bisa mengatakan itu dijajah karena orang-orang sudah melupakan budayanya sendiri, tetapi lebih bangga atas budaya orang lain seperti itu. Nah, teman-teman, pendekatan sejarah dalam hal ini, setiap tindakan, kebijakan, bahkan di dalam sistem politik itu sendiri, pasti melihat dari masa lalu. Jadi, bahasa yang paling gampang dipahami adalah lesson learned. Ada pembelajaran yang didapat dari masa lampau supaya tidak terulang di masa depan. Seperti itu. Jadi di dalam pendekatan sejarah ini penting ya teman-teman bagi sebuah negara, bahkan sesederhana sejarah terbentuknya negara itu sendiri. Yang kedua adalah pendekatan sosiologis, di mana pendekatan sosiologis ini berbicara mengenai keberagaman dan juga perbedaan yang ada di dalam sistem sosial itu. Boleh itu perbedaan budaya, bahkan perbedaan bahasa, perbedaan agama, seperti itu. Dan di sini bisa saya ambil contoh adalah negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat ini, kenapa saya ambil Amerika Serikat adalah karena Amerika itu kemarin itu 2000 berapa ya? Itu ramai terkait masalah Black Lives Matters, di mana di sana masih muncul isu terkait skin tone ataupun masalah warna kulit. Di Indonesia, apakah kita mempermasalahkan warna kulit? Tidak. Kita tidak dikategorikan, berdasarkan warna kulit, kamu warna kulitnya kulit putih dan kulit hitam. Tidak. Sedangkan di Amerika, sistem sosialnya itu dikategorisasi menjadi dua, yaitu berwarna kulit putih dan juga berwarna kulit hitam. Bahkan ada diskriminasi dari warna kulit yang ada di masyarakat seperti itu. Kalau di Indonesia ada juga nggak? Ya, ada sih terkait privilege untuk beberapa hal seperti itu ya. Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah Indonesia, pendekatan yang dilakukan di Amerika itu tidak tepat digunakan di Indonesia. Karena apa? Indonesia memiliki banyak suku seperti itu, banyak warna kulit. Kemudian kalau misalkan dikatakan, di Amerika menggunakan, di sana kan bebas ya untuk beragama maupun tidak beragama. Itu boleh nggak ditetapkan di Indonesia? Enggak. Indonesia mengenal yang namanya Pancasila, sila pertama, yaitu negara yang mengakui dan bahkan juga mempercayai agama seperti itu. Nah, oleh karena itu pendekatan sosiologis ini penting sekali teman-teman. Dalam sebuah sistem politik, apabila tidak mengetahui ataupun tidak mempertimbangkan sosiologis masyarakatnya, ya tentu saja akan berdampak negatif seperti itu. Bahkan sesederhana kemarin, ini contoh yang paling sederhana deh. Kemarin ada beberapa, saya tidak bisa mengatakan oknum atau bagaimana ya, tapi orang saja kita sebut. Ada beberapa orang yang menolak salah satu band ingin konser di Indonesia. Karena apa? Yang menjadi concern utama mereka itu adalah band tersebut pendukung LGBT seperti itu. Jadi kita tolak saja karena itu tidak sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat seperti itu. Ya walaupun ini bisa saya katakan perlu didalami kembali karena apa? Ada salah satu wilayah di Indonesia, sebut saja itu Bugis. Di sana ada yang namanya Calabai dan juga Bisu, di mana orang tersebut memang secara jenis kelamin adalah laki-laki, tetapi melakukan role sebagai perempuan seperti itu. Ya itu juga bisa dikatakan, kami Indonesia tidak mengenal seperti itu. Buktinya ada di Bugis seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalnya di Amerika, tadi yang kita ambil contoh Amerika. Kalau Amerika mau lu LGBTQ kayak yang ya teman-teman bisa tahu, yang dia tidak mau disebut dengan she or her, she or he, berarti him or her, tetapi them.
day gitu. Jadi ya bingung juga sih. Padahal yang kita ketahui baik itu dari agama maupun sains selama ini adalah laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pendekatan sosiologis ini akan sangat berpengaruh pada sistem politik bahkan kebijakan yang berlaku di dalam di sebuah negara seperti itu. Ya. Nah, pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kebudayaan. Loh, Bu, apa perbedaan dari pendekatan kebudayaan dengan pendekatan sosiologis pada yang sebelumnya gitu, pada slide sebelumnya? Kalau berbicara mengenai pendekatan sosiologis, itu jauh lebih kompleks, teman-teman. Itu jauh lebih beragam yang dipertimbangkan, baik itu mulai dari culture dari sebuah negara, agamanya, etnisnya, kompleks sekali teman-teman. Tetapi dalam pendekatan kebudayaan itu ada lebih fokus kepada custom ataupun bisa dikatakan kebiasaan dalam sebuah negara gitu. Yang ini berdampak dari budaya sebuah negara gitu. Nah, semakin primitif ataupun tidak terjamah pendidikan sebuah negara, sebuah kebudayaan dalam sebuah negara itu, biasanya tentu saja itu akan berpengaruh pada sistem politik sebuah negara seperti itu. Nah, contohnya kalau misalkan ada sebuah ini deh yang paling sederhana. Aduh, kok saya lupa tiba-tiba. Yang di Jawa Barat, teman-teman, Baduy, suku Baduy. Suku Baduy itu tidak memerlukan pembuatan tower di wilayah itu. Kenapa? Karena mereka itu tidak berusaha untuk menutup diri dari teknologi dan juga perkembangan globalisasi seperti itu. Hal ini tentu saja tidak relevan atau tidak sesuai bila dilakukan di Semarang misalnya gitu. Kalau di Semarang membutuhkan tower untuk sinyal seperti itu, untuk memperkuat sinyal, itu tepat nggak kebijakannya? Ya tepat gitu. Jangan justru terbalik, di Semarang tidak diperkuat untuk sinyal, malah di Baduy yang dibangun tower-tower besar. Itu terbalik. Nah, makanya kebudayaan itu ataupun sebuah komunitas yang mempertahankan kebudayaannya itu juga akan berpengaruh pada sistem politik ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, di sini ada yang saya ambil sebuah contoh ini di dalam ilmu sosial yang paling bukan hanya ilmu sosial tapi di dalam kebudayaan itu yang paling sering dikenal dengan high context and low context di budaya seperti itu. Kalau teman-teman lihat pada gambar ini, semakin ke kiri negara-negara ini, maka negara itu akan lebih lower context, artinya lebih rendah. Lower ya rendah gitu. Tetapi dalam hal ini lower context ini yang dimaksud adalah dalam menyampaikan sesuatu. Semakin ke kiri mereka itu akan lebih lugas, lebih to the point, tidak bertele-tele keliling atau bahkan memperhatikan situasi, kondisi. Jadi mereka langsung to the point. Tidak ada kalau di Indonesia itu panjang kali lebar kali tinggi, di ujung baru dikasih tahu tujuannya apa gitu ya. Jadi tidak bertele-tele. Sedangkan semakin ke kanan orang tersebut, semakin ke kanan negara ini yang di dalam gambar ini, maka itu akan semakin high context seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat atau berkunjung ke beberapa negara, teman-teman itu harus berhati-hati dalam berbicara hal-hal yang sensitif. Sesederhana kalau misalkan kita semakin ke kiri, di Amerika kamu mempertanyakan kamu agama apa, basa-basi busuk ternyata itu mencederai hati orang tersebut misalkan seperti itu. Karena apa? Hal-hal itu tidak penting untuk diketahui atau seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini dalam pendekatan kebudayaan ini teman-teman harus berhati-hati gitu. Saya ingat teman-teman, saya kuliah di Medan. Di Medan itu kita umur beda sedikit aja, bulan aja kita bisa memanggil orang tersebut dengan kakak atau abang gitu. Jadi dalam satu kelas kalau misalkan kita ada perbedaan usia 1 tahun, biasanya kita manggil
Bang A atau Kak A gitu. Tetapi ketika saya kuliah di Bogor, yang notabene di mahasiswa ketika itu hampir ya bisa disebut 70-80% itu kuliah dan juga orang Jakarta yang sudah pekat dengan budaya di Jakarta. Jadi ketika itu ada yang saya kenal itu 3-5 tahun usianya di atas saya. Saya selalu manggil Bang O atau Mas O, biasanya Bang O juga gitu. Temen saya waktu itu, lu ngapain sih manggil abang? Panggil namanya aja kali gitu. Saya langsung kaget, karena apa? Di daerah saya, menyebut nama orang itu, bahkan di Batak sendiri, menyebut nama orang itu kadang dianggap tidak sopan. Justru kalau misalkan di Jakarta, masih dalam Indonesia ya teman-teman, menyebut nama orang itu langsung kayak, ini, misalnya O atau C gitu. Itu adalah hal yang biasa. Sama halnya di luar negeri. Orang yang tua sekalipun bisa langsung disebut dengan, hey Steve, how are you? Misalnya seperti itu. Bisa langsung mention nama. Di Indonesia boleh nggak bilang sama, misalnya Bapak Lurah, hey Joko, misalnya gitu kan, tidak sopan kalau bahasa kita, karena kita masih ada ketimuran seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan high context dan juga low context tadi, yang tentu itu akan berpengaruh pada sistem politik maupun kebijakan sebuah negara. Kemudian adalah pendekatan psikososial. Di sini lebih kepada psikologi sosial dari masyarakat, di mana sikap masyarakat akan, apakah mereka itu atau tertutup atau terbuka itu dengan perubahannya dipengaruhi oleh psikososial ini. Contoh yang paling sederhana, untuk di sini saya ambil contoh Korea Utara, ya mereka itu jelas-jelas berusaha untuk tertutup dari perubahan dan bahkan ada kontaminasi dari negara lain. Tidak ada yang boleh, bahkan sederhana agama ya teman-teman, di sana tidak ada boleh yang membawa penyebaran agama, misalkan seperti itu. Beda halnya dengan Amerika, lagi-lagi Amerika, mereka mau mempercayai apapun itu dibebaskan, karena itu adalah hak individu dari sebuah masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya adalah pendekatan filsafat, di mana berarti filsafat yang menjadi way of life sebuah masyarakat. Indonesia tentu saja memiliki Pancasila sebagai landasan hidup dari masyarakat Indonesia. Berbeda halnya dengan Jepang. Jepang itu mengenal yang namanya ikigai. Ikigai itu adalah salah satu filsafat filsafat di Jepang, menjadi sebuah sistem filsafat di dalam masyarakat seperti itu. Itu tentu saja juga berpengaruh kepada sebuah negara. Sesederhana Indonesia tadi mengenal agama, sebenarnya di Indonesia dilarang nggak sih? Atau bagaimana dengan posisi ateis misalnya seperti itu? Karena Indonesia itu adalah negara yang kalau teman-teman nanti mempelajari lagi butir penjabaran Pancasila, itu salah satunya adalah Indonesia mengakui adanya agama kalau nggak salah, tapi bahasanya secara langsung teman-teman bisa melihat kembali atau nanti saya tambahkan di sini seperti itu, di mana sebenarnya ateis itu tidak ada undang-undang yang melarang ateis. Ateis itu artinya adalah tidak percaya kepada Tuhan, ateis gitu ya. Tetapi dihukum nggak mereka yang ateis? Enggak, karena tidak ada hukumnya teman-teman. Yang dihukum adalah orang yang menyebarkan paham ateis. Itu ada di dalam undang-undang gitu ya. Nah, oleh karena itu beda halnya dengan negara lain yang mungkin banyak sekali agama atau bahkan tidak ada penyebaran agama di negara tersebut seperti itu. Berikutnya adalah pendekatan ideologi. Ya tentu saja ideologi ini juga akan berpengaruh kepada sistem politik yang ada. Karena apa? Dalam pendekatan ideologi ini akan melihat bagaimana konsepnya, doktrin politiknya, ekonomi, dan bahkan sosial. Ya kembali lagi Indonesia memiliki yang namanya Pancasila. Kita sangat bersyukur teman-teman memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan juga bahkan ideologi negara kita. Karena apa? Sebenarnya Pancasila itu harus dilihat di dalam sebuah sistem. Nah, kembali lagi sistem. Karena apa?
saling berhubungan dan tidak bisa terpisah satu sama lain. Karena kalau misalkan terpisah, teman-teman, kalau misalkan negara Indonesia hanya fokus kepada sila pertama saja, ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara ini bisa menjadi negara teokrasi, ataupun fokus kepada sebuah agama saja, berlabelkan satu agama, misalnya karena agama mayor, misalnya jadi negara Islam. Enggak, negara Indonesia bukan negara Islam gitu. Kalau misalnya hanya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti itu kosmopolitan. Berarti hanya memperhatikan kosmopolitanisme saja. Tidak, Indonesia tidak seperti itu gitu. Kalau misalkan hanya sila ketiga, persatuan, yang penting bersatu aja dulu gitu, yang fokus di sila persatuan Indonesia, maka negara ini bisa menjadi negara chauvinism gitu. Enggak, Indonesia bukan negara chauvinism yang hanya memfokuskan kepada sila ketiga saja atau sila keempat. Kalau misalkan sila keempat menjadi apa? Dan seterusnya, hingga nanti teman-teman akan melihat yang ada di beberapa ideologi negara lain itu sebenarnya ada di Indonesia. Tetapi ingat, itu bukan berarti Pancasila adalah bukan buatan Indonesia. Artinya dari ideologi besar dunia, enggak. Tetapi Pancasila itu adalah lahir dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu. Nah, tentu saja ini juga akan berpengaruh pada pada sistem sosial ataupun sistem politik sebuah negara, seperti itu. Khususnya dalam hal ini adalah kebijakan di dalam politik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan konstitusi dan hukum, di mana berarti konstitusi adalah hukum yang berlaku pada masa itu, di mana konstitusi dan hukum ini akan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan sebuah negara. Contoh, sesederhana masa jabatan presiden. Kalau di Indonesia, jelas di konstitusi dinyatakan bahwasanya 5 tahun dalam satu periode, dan dia bisa dipilih kembali dalam periode berikutnya. Berarti orang tersebut hanya bisa menjabat dalam 2 periode seperti itu. Dan ini berbeda dengan negara lain. Contoh yang paling sederhana yang sekarang lagi ngetren gitu ya, Inggris misalnya. Inggris itu adalah sistem kerajaan yang artinya apabila nanti Charles itu wafat, dia akan digantikan oleh siapa ya? William. Ya, Pangeran William akan naik menjadi raja di Inggris misalkan, seperti itu. Nah, ini tidak ada ketentuan berapa ratus tahun. Misalnya Queen Elizabeth itu berapa puluh tahun dia menjabat, seperti itu. Tetapi ini dipengaruhi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku di negara tersebut dan juga di Korea Utara. Kemarin saya baru membaca salah satu berita, teman-teman. Ini menarik sekali. Apa ya namanya? Squirrel. Ya, squirrel. Berarti benar. Bukan. Squirrel. Nah, ini ya. Sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman, saya kehilangan artikelnya. Tapi jadi di Amerika itu orang-orang yang tidak memiliki lahan atau memiliki rumah, ada hukum yang mengatur bahwasanya orang tersebut bisa menempati rumah kosong dalam kurun waktu 5 tahun kalau tidak salah. Mereka boleh memasuki rumah tersebut karena menganggap rumah itu sudah diterlantarkan dan tidak ada kepemilikannya, dan hak kepemilikan itu bisa beralih kepada orang yang baru memasuki tersebut. Tetapi di Indonesia boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Karena apa? Ya mau rumahnya 20 tahun, 30 tahun tidak ditempati, ya yang memiliki properti itu adalah pemilik itu sendiri. Bahkan di dalam hukum Indonesia, bagi orang yang memasuki properti ataupun rumah seseorang bisa dikenakan hukuman pidana, seperti itu. Tapi itu berbeda dengan yang Amerika. Nanti tolong dicari tahu, teman-teman, saya lupa namanya, tapi ada huruf Q-nya gitu. Yang mereka itu biasanya adalah homeless, yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki properti, seperti itu. Bahkan mereka memiliki hak untuk dilindungi hukum, dan mereka tidak boleh dipaksa secara fisik untuk keluar dari rumah tersebut. Karena apa? Itu adalah undang-undang yang ada dari masa
zaman dahulu mereka, dan sampai sekarang itu masih ada gitu di beberapa negara bagian itu masih diterapkan. Dan ini cukup ekstrem dan miris, kemarin saya baca di artikelnya, dan itu tentu saja tidak berlaku di Indonesia. Karena apa? Memiliki konstitusi dan hukum yang berbeda. Nah, pendekatan berikutnya adalah pendekatan dari David Easton, di mana untuk sistem politik dari David Easton itu ada yang pertama itu adalah adanya ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya, baik itu aktor-aktornya seperti itu, bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi seperti itu. Yang berikutnya adalah hubungan dan ketergantungan antara unit yang membangun sistem itu sendiri, yaitu aktor-aktor yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh video yang saya ambil untuk video efek domino. Di sini ada sebuah beban yang sebenarnya hanya dimulai oleh satu domino saja. Dan domino yang merupakan kader dari tangga ataupun domino yang lain yang sudah disusun dengan rapi ini, itu juga akan terdampak. Untuk menggambarkan dalam sistem politik itu, dari unit-unit yang saling terhubung tadi, itu akan berpengaruh pada unit lainnya juga. Jadi, seperti yang saya ambil contoh untuk kasusnya Mario Dandi maupun Bima tadi, itu seperti efek domino tadi. Sebenarnya hal yang terjadi itu adalah kecil, tetapi ini bisa berdampak hal yang lebih besar. Bahkan di dalam video tadi ada pagar yang sangat besar, domino yang sangat besar, melindungi domino-domino kecil lain juga akan terdorong seperti itu. Jadi di dalam sistem politik, unit-unit ini memiliki pengaruh kuat untuk unit-unit lainnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah pendekatan dari Gabriel Allman, di mana untuk Gabriel Allman itu mengatakan untuk sistem politik itu ada subsistem sosial, di mana sistem politik itu tidak mampu atau tidak dapat beroperasi secara langsung ataupun secara tersendiri gitu, tetapi harus memiliki hubungan dengan sistem yang lain, yaitu sistem ekonomi, hukum, pendidikan, ataupun sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat. Dan ini pula akan dipengaruhi oleh sosial budaya yang ini sebenarnya mirip dengan pendekatan sosiologis tadi, yaitu nilai-nilai politik, kebudayaan, dan struktur sosial itu berperan dalam pembentukan politik individu dalam institusi politik tertentu. Contoh yang paling sederhana adalah sistem pemilu di Papua, yaitu sistem Noken, di mana sistem Noken itu bukan one man one vote, tetapi big man. Big man itu artinya tokoh adat ataupun tokoh yang dihormatin ini akan memilihkan pemimpin mewakili anggotanya ataupun masyarakatnya seperti itu. Itu budayanya di Papua seperti itu. Berikutnya untuk sistem politik yang selanjutnya adalah pertukaran antara output dan juga input, di mana input itu mencakup tuntutan dan juga aspirasi yang masuk ke dalam sebuah sistem politik, sehingga sedangkan di output itu berarti luarannya ya teman-teman, sehingga hal ini akan menjadi sebuah respon, stimulus dan juga respon di dalam sebuah sistem politik menurut Gabriel Allman. Kemudian adalah dimensi sosial, di mana di dalam dimensi fungsional
ini berupaya untuk mengidentifikasi fungsi yang harus dipenuhi oleh sistem politik, misalnya integrasi sosial, pembuatan sebuah keputusan, sosialisasi politik, dan bahkan penyelesaian konflik. Nah, di dalam sistem politik ini dianggap efektif jika mampu untuk menyelesaikan ataupun memenuhi fungsi-fungsi yang tadi. Dan yang terakhir itu adalah perbandingan sistem politik yang menurut Gabriel Allman, di mana ya tentu akan ada perbandingan dalam sistem politik sebuah negara ataupun sebuah budaya yang juga dipengaruhi oleh baik itu perbedaan ataupun kesamaan yang mempengaruhi sistem politik sebuah negara. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan sistem politik dari Easton dan juga Allman, yang bagaimana fokus analisisnya apa, pendekatan sistemnya bagaimana, dan juga pendekatan normatifnya. Yang pertama untuk pendekatan analisis. Di dalam pendekatan analisisnya David Easton itu berfokus pada input dan juga output, yang artinya bagaimana interaksi sistem politik di lingkungan eksternalnya dalam input maupun output tadi. Sedangkan untuk Allman itu bukan hanya sekedar input dan output, dia memperhatikan bagaimana sosial dan budaya yang mempengaruhi sistem politik tertentu seperti itu. Dan ada variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi sistem politiknya. Yang pertama bagaimana nilai politiknya, bagaimana kebudayaannya, dan bahkan bagaimana struktur sosial yang justru mencerminkan dinamika politik di masyarakat. Contoh yang paling sederhana, Indonesia ini masih mengenal yang namanya memilih karena sosiologis dan psikologis. Contoh, kamu memilih paslon nomor 1 karena kedekatan paslon nomor 1 dengan kiaimu misalnya, ataupun dengan pendeta atau bahkan orang yang kamu kagumi seperti itu. Atau bahkan memilih karena kesamaan agama, misalkan seperti itu. Yang paling sering terjadi di kota-kota besar adalah karena satu suku, satu daerah, ataupun satu agama. Ini pendekatan analisis yang menurut Allman bukan hanya sekedar input dan output, tetapi juga harus memperhatikan sosial dan juga budaya. Kemudian untuk pendekatan sistem, menurut David Easton itu adalah sistem politik itu sebagai sistem yang adaptif yang harus mempertahankan keseimbangan. Keseimbangan ini diharapkan harus adanya umpan balik ataupun feedback, dan juga dari input output tadi harus ada feedback dari setiap langkah yang sudah dilakukan. Sedangkan menurut Gabriel Allman itu sistem politik itu dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya tadi, tapi ada interaksi yang lebih kompleks antara sistem politik dengan sistem-sistem lainnya di dalam masyarakat, gitu. Dan yang terakhir untuk pendekatan normatif, di mana menurut David Easton dia mengatakan bahwasanya dalam pendekatan normatif itu bersifat deskriptif dan fokus pada analisis ilmiah dari sistem politik itu sendiri, dan dia bahkan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sistem politik ini berusaha untuk objektif tanpa memberikan penilaian dari nilai ataupun norma-norma yang terjadi di dalam kebijakan politik. Sedangkan untuk Gabriel Allman, tentu saja tidak. Sejak awal dia sudah mengatakan harus ada mempertimbangkan yang namanya sosial dan juga nilai di dalam masyarakat maupun budaya dalam masyarakat itu sendiri, supaya terakomodasi nilai-nilai ataupun budaya-budaya yang ada dalam masyarakat dalam mencapai sebuah kebijakan ataupun keputusan. Nah, teman-teman, di sini kalau kita perhatikan untuk pemilihan ataupun pemungutan suara, kalau misalkan dari pendekatannya Easton tadi, yang penting seluruh masyarakat memilih hasilnya pemenangnya siapa. Contohnya di 2024, yang penting masyarakat memilih pemenangnya sekian persen, nomor urut 2, nomor urut 3 mendapat sekian persen, dan nomor 1 mendapat sekian persen. Itu menurut Easton. Sedangkan Allman itu justru memperhatikan analisisnya, kenapa ya nomor 2 yang menang? Oh, ternyata nomor 2 itu mengubah cara kampanyenya, memperhatikan sosial dan juga
kebutuhan dari masyarakat. Karena apa? Oh, sekarang lagi banyak generasi milenial ataupun yang anak-anak muda gitu. Oh, mari kita buat goyang, oke gas, apalah namanya gitu. Atau bahkan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih familiar dengan masyarakatnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar nomor 3 menang sekian persen. Dia melakukan ini, outputnya ini tidak, tetapi lebih kompleks seperti itu. Ini tadi yang saya jelaskan. Yang penting adalah input, proses, dan outputnya untuk David Easton, sedangkan untuk Gabriel Almond ada nilai politiknya, memperhatikan bagaimana kebudayaan di dalam masyarakat, dan bahkan untuk sosialisasi politiknya itu, bahkan konser. Nah, paling sering konser ya teman-teman. Ini menurut Gabriel Almond juga sangat mempengaruhi dalam yang contoh kasus yang kita ambil di pemilihan umum. Kemudian, kalau memperhatikan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah disahkan di 2023 lalu, bagaimana nih untuk pendekatan Easton dan juga Almond? Nah, itu pertanyaan tadi teman-teman jawab, dan harapannya teman-teman bisa menganalisis sesederhana contoh yang saya berikan untuk pemilihan umum tadi, seperti itu. Dan teman-teman bisa berefleksi bagaimana sebenarnya sistem politik yang ada di masyarakat ini lebih tepatnya dikarenakan apa. Contoh yang paling sederhana tadi adalah untuk undang-undang kekerasan seksual. Apakah kekerasan seksual muncul sekian, terus tiba-tiba lahirlah sebuah kebijakan? Tidak hanya seperti itu saya rasa. Contoh untuk pendekatannya Gabriel Almond berarti ya, Almond itu kan memperhatikan budaya. Contoh yang paling sederhana adalah di Sumba, kawin tangkap. Apakah itu masuk dari kekerasan seksual? Seperti itu. Dan bagaimana dampaknya dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan berefleksi dan menjawab pertanyaan yang di slide di pertanyaan yang sebelumnya tentang bagaimana pendekatan Easton dan juga Almond terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih teman-teman untuk materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan tentu saja membuka wawasan teman-teman bahwasanya setiap kebijakan, setiap sistem politik yang ada di masyarakat memiliki pendekatan-pendekatan yang pada intinya, pada akhirnya adalah untuk kebaikan negara dan juga kebaikan masyarakat. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.